Halo teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang pemrograman C# ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode atau fungsi di dalam pemrograman C# ya teman-teman. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka aplikasi Visual Studio-nya dan kita akan buat project. Ya, di sini kita seperti biasa kita pilih konsol aplikasi. Kemudian beri nama method. Kalau sudah, tentukan tempat penyimpanannya, kemudian klik next. Oke, klik create. Nah, ini kita hapus. Oke, jadi, sekarang kita akan coba menulis ya. Nah, biasanya kita menulis di konsol itu seperti ini ya, konsol WriteLine selamat datang ya, selamat datang, kemudian misalnya kita akan isi satu-satu namanya, misalnya Anggi, kemudian selamat datang, misalkan Julia, kemudian seperti ini lagi, selamat datang, misalkan Angel, ya dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita running, nah di sini di layar dia akan menampilkan seperti ini ya. Jadi selamat datang Anggi, selamat datang Julia, selamat datang Angel. Oke. Nah, sekarang kita bikin ya, untuk menampilkan ini kita akan buat di dalam sebuah fungsi ya. Oke, jadi caranya kita hapus dulu ya semua. Jadi kita bikin sebuah fungsi ya, static. Jadi cara membuat fungsinya bikin static. Nah, ini fungsi yang tanpa ada kembalian ya. Jadi menggunakan void. Misalnya nama fungsinya adalah selamat. Nah, ini nama fungsi ya, selamat ini nama fungsi. Kemudian kita isi di dalamnya ini adalah nama, kita bikin variabel dengan tipe data adalah string ya. String string n. String n atau nama ya. Bisa juga, terserah kalian ya. Ya seperti ini. Oke, sekarang kita bikin apa yang akan ditampilkan ya di layar. Jadi dengan cara menulis konsol WriteLine selamat datang. Nah, kita akan tampilkan variabelnya dengan buka kurawal, tutup kurawal ya, isi dengan angka 0. Kita akan panggil variabel pertama berarti ya. Nah, itu adalah nama. Oke, seperti itu. Nah, ini fungsi kita ya. Jadi nanti fungsi ini kita akan panggil-panggil ya. Kita akan panggil-panggil nanti di atas ya. Ya, jadi cara manggilnya seperti ini. Kita cukup tulis selamat ya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan nama fungsi selamat. Berarti selamat buka kurung. Nah, di sini kita isi dengan stringnya. Di sini kan kita mengisi stringnya ya. Berarti kita harus isi dengan stringnya di sini. Misalnya Gede Erik. Oke, kita isi seperti itu.
Nah, sekarang kita akan coba running apa yang ditampilkan di layar ya. Jadi ini kita cuman panggil nama fungsinya aja ya, nama fungsinya, si nama ini ya. Karena si nama ini di dalam kurungnya ini ada sebuah variabel dengan tipe data string ya, maka di sini kita isi sebuah tipe data ya. Jadi di sini string juga ya. Oke, sekarang kita running. Maka yang dituliskan adalah selamat datang Gede Erik ya. Selamat datang Gede Erik. Oke. Nah, sekarang kita ingin lagi menggunakan fungsi ini ya di dalam program, tinggal kita panggil aja. Jadi di sini selamat misalkan siapa, Anggi misalnya. Oke, seperti itu. Misalnya kita panggil lagi nama fungsinya ini. Ya, jadi kita bisa gunakan berulang-ulang ya. Dengan fungsi ini kita bisa panggil secara berulang-ulang. Selamat misalnya Julia, selamat misalnya Angel. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita running ini, ya maka dia akan menampilkan otomatis ya, selamat datang GDR, selamat datang Anggi, selamat datang Julia, selamat datang Angel. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menulis seperti ini secara berulang-ulang ya, selamat datang ini. Ya, selamat datang ini otomatis ditulis ya, karena kita sudah buat dalam bentuk fungsi ya. Jadi kita panggil nama fungsinya di sini. Ya, jadi misalkan kalau kita bikin lagi satu di sini ya, eee, misalkan NIM ya. Jadi ada NIM-nya, misalnya console write line dengan NIM misalnya ya. Berarti di sini kita butuh NIM satu lagi, atau bisa kita sambung aja di sini, ya di sini ya, NIM NIM seperti ini, sama dengan ya. Berarti di sini kita akan tambahkan lagi satu ya. Jadi di sini ada string, nama, dan NIM. Oke. Dan tipenya adalah string juga ya. Berarti di sini koma NIM ya, koma NIM ya seperti itu. Berarti di sini kita harus isi dengan NIM juga ya. Karena ada dua string berarti di sini kita koma, misalnya NIM-nya berapa? Ya, misalnya 1 2 3 4 5. Jadi ini sebagai contoh saja untuk string-nya. Oke, misalkan seperti itu ya, NIM-nya beda-beda. Oke, sekarang kita akan coba running ya. Run.
Oke, NIM-nya di sini belum muncul ya, NIM-nya belum muncul karena di sini kita belum tampilkan. Jadi di sini kita berawal seperti itu. Oke, ya sekarang seharusnya NIM-nya sudah muncul ya. Ini kita close dulu. Oke, kita jalankan. Ya, di sini muncul NIM-nya ya. Selamat datang Gede Erik ya, NIM-nya ini muncul. Selamat datang Anggi, NIM-nya muncul ya. Selamat datang Julia, NIM-nya muncul ya. Seperti ini. Jadi isiannya ini yang selamat ini harus disesuaikan dengan ini kan ada 2 tipe data di sini ya. Dua tipe data string berarti di sini harus kita isi dengan 2 tipe data. Isinya itu kita harus isi. Kalau enggak isi nanti programnya pasti error ya. Jadi kita tinggal panggil namanya saja di sini. Nah, kemudian di sini ini kan garis miring N ini artinya baris baru ya. Baris baru. Nah, ini selamat datang dia akan panggil variabel pertama, kemudian berikutnya baris baru NIM, dia akan panggil variabel yang kedua, yang ini NIM ya. Jadi pemanggilan variabel itu dimulai dari angka 0 ya, 0, 1 seperti itu ya. Oke, ini fungsi tanpa kembalian ya. Di sini sih sebenarnya kita boleh tambahkan lagi tulisan apa begitu ya, itu enggak masalah ya. Oke, coba kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di pemrograman sisa. Nah, kita coba seperti ini aja dulu, apa yang ditampilkan. Ya, saya akan tampilkan seperti ini. Selamat datang Gede Erik, NIM sekian di pemrograman sisa ya. Kemudian dia ulang lagi, selamat datang di pemrograman sisa. Jadi kita tinggal memanggil nama fungsinya aja, maka sini kita panggil nama fungsinya, maka yang ini dia akan munculkan di layar ya, seperti ini. Ya itu kira-kira contoh, ya ini VoIP berarti tanpa kembalian ya. Selanjutnya kita masuk di contoh yang fungsi atau metode yang menggunakan kembalian. Oke, sekarang kita simpan dulu ini, kita akan bikin project lagi baru, new project ya. Kita pilih yang seperti biasa, konsol aplikasi, next. Kemudian di sini saya beri nama misalkan fungsi dengan kembalian ya. Oke, klik next. Create. Ini kita hapus semua ya. Ya teman-teman, oke sekarang kita masuk di contoh berikut ya, metode dengan kembalian ya. Oke, contohnya seperti ini, misalkan kita bikin eee, static static karena dia kembalian pakai integer ya, static integer misalkan persegi panjang ya. Di sini persegi panjang kita butuh variabel int, integer p integer dan integer l ya, seperti itu.
Nah untuk, teman-teman bisa menampilkan tuh ya yang kalau teman-teman yang menggunakan yang online, itu bisa ditampilkan yang semuanya ini seperti ini ya. Kalau nggak ditampilkan juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya di sini kita bikin ya ini masih dalam fungsi ya, ini masih fungsi dan sekarang kita mau return ya. Jadi kita kembalikan itu ke panjang dikali lebar ya, seperti ini. Nah, ini fungsi ya, fungsi. Kemudian sekarang kita akan panggil si fungsi ini ya, di atas ini. Kita akan kita akan panggil namanya ya, misalkan persegi panjang ya, kita langsung isi angkanya misalkan 4 dan 5 ya, seperti itu. Ya kemudian di sini kita bisa tampilkan ya konsol line luas sama dengan luas persegi panjang ya, persegi panjang itu sama dengan ya kita tambahkan di sini dengan persegi panjang yang ini ya, yang fungsi ini kita panggil persegi panjang, atau di sini langsung kita panggil di sini juga bisa. Ini ndak usah di sini, tapi kita langsung panggil di bawah juga bisa. Ini ya, 4,5. Oke, seperti ini ya. Ini sama ya. Jadi fungsi yang sudah kita buat di bawah ya, di bawah ini di sini kita tampilkan ya. Kita panggil lagi dia. Oke, ini kalau kita running ya, di sini akan menampilkan luas persegi panjang sama dengan 20 ya, karena 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Oke, jadi ini fungsi ya. Jadi ini bisa dipanggil secara berulang-ulang rumus ini, gitu ya. Ya mungkin, kita ingin menampilkan persegi panjang yang lain, ya kita tambahkan di sini lagi misalkan bukan 4 dan 5 lagi, misalnya 6 dan 5 lagi ya, panjang. Oke seperti ini ya. Oke sekarang kita coba running seperti ini. Nah maka dia akan menampilkan luas persegi panjang di atasnya yang 20, yang 4 dan 5, yang ini. Kemudian yang kedua adalah 6 dan 5, ya itu hasilnya adalah 60. Ya jadi, cukup gampang tinggal memanggil nama fungsinya aja di sini ya, nama fungsinya, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa taruh taruh di sini integer misalnya hasil ya, itu sama dengan fungsi ini, itu sama saja, ya seperti ini. Kemudian teman-teman tulis di sini hasil, ya ini sama saja ya, sama. Teman-teman tulis di sini dan teman-teman tulis di sini juga ndak masalah ya. Ya hasilnya akan tetap, 20 dan 30 ya. Jadi ndak ada perbedaan. Oke ini fungsi dengan, eee, kembalian ya. Oke sekarang kira-kira bisa nggak kita tentuin sendiri
isiannya ini, ya bisa. Oke, sekarang ini kita hapus dulu ya. Sekarang kita mengambil dari inputan, fungsi nilainya kita ambil dari inputan. Kalau ini kan kita sudah tentukan sendiri ya di sini. Sekarang kita nilainya kita ambil dari inputan. Jadi caranya itu adalah, kita bikin variabel dulu di sini ya. Misalnya integer p, L ya. Kemudian konsol write ya, masukkan nilai p. Nilai p sama dengan oke, kita bilang p itu sama dengan convert to in, nah ini sudah dibuatkan ya, convert to in 32 console readline. Kemudian kita bikin lagi console write write masukkan nilai L ya, sama dengan kemudian L itu sama dengan ya sudah ini programnya pintar ya, sudah dibuatkan apa yang kita mau buat dia sudah tahu. Ya seperti ini. Nah di sini kita akan tampilkan P-nya dengan L-nya ya. Kita ganti P dengan L. Nah seperti itu. Nah, ini kita mengambil dari inputan ya. Atau teman-teman bisa juga seperti ini ya. Hasil berarti kita butuh variabel lagi di sini yaitu hasil ya. Jadi di sini hasil sebenarnya ini sama sih. Hasil itu sama dengan atau teman-teman tidak pakai ini juga tidak masalah. Yang di bawah ini aja sudah aman ya. Ini sama persegi panjang sama dengan P, L. Ya ini sama ya. Tapi di sini diganti dengan hasil ya. Hasil seperti itu. Nah, ini sama. Ya di sini masih ada error yang bagian line 10 ya. Hasil persegi panjang itu di dalamnya adalah P dan L ya. Oke. Jadi sini ini sama ya, persegi panjang dengan ini hasil persegi panjang, panjang kali lebar. Di sini diganti dengan hasil ya. Oke, kalau kita run yang P misalnya 4, masukkan nilai L misalnya 5 gitu. Maka luas persegi panjang adalah 20 ya. Jadi sama. Kalau teman-teman enggak pakai hasil di sini, berarti di sini ini enggak usah. Langsung taruh di bawah yang sama seperti tadi ya. Ya, taruh di sini. Gitu ya. Ini kalau kita jalankan sama ya. Ya misalnya P 6, L-nya adalah 5, oke. Luas persegi panjang sama dengan 30. Oke, sama ya?
Oke, sekarang misalkan kita akan bikin lagi contoh berikut, klik, new project, ini simpen dulu ya, klik new project, konsol aplikasi. Nah, kita akan bikin, program perpangkatan ya, kita pakai fungsi, fungsi dengan kembalian ya. Oke, sekarang kita akan bikin fungsi seperti ini ya, misalnya static static integer perpangkatan ya. Nah, isinya adalah integer, eee, x pangkat y ya. Jadi kita bikin rumusnya adalah x pangkat y ya, integer y. Nah, di sini, jika ya, jika pangkatnya satu ya, jika dia pangkatnya satu lebih kecil atau sama dengan satu ya, maka kembalikan ke ya, bilangan itu sendiri yaitu x ya, bukan pangkat sih di sini. Iya ya. Ya seperti ini. Jika pangkatnya itu lebih kecil atau sama dengan satu ya, misalnya kalau bilangan kan dipangkatkan satu ya, berarti menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Jadi kita kembalikan ke nilai x ya. Oke, sekarang kita bikin di sini, oke, misalkan di sini ya LC, jadi selain dia pangkatnya satu, maka di sini kita bilang return, kita kembalikan nilainya ke x dikali dengan perpangkatan itu sendiri ya, dikali dengan perpangkatan itu sendiri di mana x, koma, dan di sini adalah y dikurang satu ya. Jadi kalau dia sudah y-nya itu sama dengan satu, maka akan dipangkatkan bilangan itu sendiri. Selama y-nya belum sama dengan satu ya, masih lebih dari satu, berarti dia akan masih jalankan perintah ini, ya. Jadi tetap dia x itu dikali dengan ini sama dengan bilangan itu sendiri sih, dengan pangkat x ya, pangkat x dikali dengan pangkat x. Jadi berarti x kali x gitu ya. Jadi selama dia nilainya belum sama dengan satu, ya misalnya pangkat 2 tetap x pangkat dikali dengan pangkat x dalam kurung y kurang satu ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan di atas, caranya adalah console write line, kita panggil dia ya, hasil perpangkatan itu sama dengan ya, perpangkatan perpangkatan dalam kurung ya, di sini kita tentukan nilai pangkat itu misalnya berapa ya, misalnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ya seperti itu. Ya ini ada plus di sini ya.
Oke, di sini masih ada error, kita lihat dia di baris pertama ya. Atau di sini kita bikin seperti yang tadi, integer hasil, yaitu sama dengan pangkat ini ya, plus hasil. Oke, seperti itu. Jadi integer hasil sama dengan perpangkatan, jadi 2 pangkat 3 ya ini ya. Ini kan X pangkat Y, berarti 2 pangkat 3. Ya, kita coba run. Ya, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 ya. Oke. Kalau kita mau bikin perpangkatan lagi berarti kita tinggal tambahkan aja di sini, misalkan kita tinggal panggil aja fungsinya ya. Misalnya ini ya, hasil 2 itu oh ya, hasil 2. Oke. Itu sama dengan misalkan 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus tampilkan 2 ya. 2, di sini hasil hasil 2 ya. Hasil 2 seperti ini. Ini perpangkatan 2. Hasil 2 seperti ini. Ini kalau kita run, nah maka akan menghasilkan seperti ini. Hasil perpangkatan pertama adalah 8 dan hasil perpangkatan yang kedua adalah 27 ya. Ya, jadi kita ndak perlu lagi untuk menulis sebuah rumus ya. Kita cukup menulis satu kali aja rumus dan fungsi ini kita bisa gunakan beberapa kali ya. Ini kita sudah panggil 2 kali ya. Jadi dia tetap menghasilkan nilai ya, di sini kita sudah buat rumusnya ya. Jadi kurang lebih fungsi seperti itu. Nah, kalau kalian suka mau bikin pakai inputan bisa juga ya. Ya seperti ini. Jadi misalnya integer x, y, ya ini kita mau bikin inputan ya. Console write eh, masukkan nilai x ya. Kemudian di sini x itu sama dengan convert to int32 buka kurung console read line. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah y ya. Ini y, kita ganti di sini y, kemudian kita simpan di variabel y ya. Nah, ini akan menjadi inputan dia ya. Ini hasilnya satu aja dan ini satu saja ya. Oke. Di sini kita tambahkan konsol kosong ya. Konsol untuk menambahkan apa namanya? Enter. Ya, seperti ini kita print kosong aja. Seperti itu. Oke, ini kurang tanda petik ya. Harusnya dia di dalam tanda petik karena string ya ini. Harus ini juga masuk di dalam tanda petik ya. Oke, seperti itu. Oke, masih ada error satu, line 9. Integer hasil. Ya.
Intersetel hasil sama dengan berarti di sini adalah X dan Y ya, dan ini dihapus. Oke, sudah tidak ada error. Sekarang kita coba run ya. Masukkan nilai X misalnya 2, pangkat 3. Nah, hasil perpangkatan adalah 8 ya. Oke, kita coba lagi, misalkan 5 pangkat 2, harusnya 25 ya. Oke, 25. Oke teman-teman, kira-kira itu untuk materi di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye bye.